Kami akan merekap alur cerita film yang berjudul Sebelum Iblis Menjemput ayat 1. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang diteror oleh iblis yang disebabkan oleh kepala keluarga mereka yang bernama Lesmana ternyata telah bersekongkol dengan iblis demi mendapatkan kekayaan yang instan dengan cara melakukan pesugihan. Bagaimana keseruannya? Akankah mereka berhasil selamat dari teror sang iblis yang terus mengancam nyawa mereka? Atau mereka malah dibunuh dan dijadikan santapan makan malam oleh sang iblis? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Film diawali dengan menampilkan seorang pria yang bernama Lesmana. Ia adalah pria parubaya yang mempunyai istri dan satu anak perempuan yang bernama Alfi. Lesmana adalah orang yang ingin menjadi kaya raya, namun dengan cara yang instan. Akhirnya dia memutuskan untuk menemui seorang dukun untuk membantunya mengabulkan permintaannya tersebut. Sang dukun pun kemudian memberi Lesmana sebuah syarat, yaitu dia disuruh membawa seikat rambut dan beberapa uang. Namun rambut yang dibawa oleh Lesmana ini tidak dijelaskan itu rambut milik siapa, tapi kemungkinan itu adalah rambut istrinya sendiri. Kemudian si dukun membuat sebuah ritual di suatu tempat, yaitu di basement villa milik Lesmana. Lalu sang dukun itu memakan rambut yang sudah dibungkus dengan kertas, dan setelah dia memakannya, dia mencabut sebagian rambutnya untuk diberikan kepada Lesmana. Setelah itu dukun itu membakar uang yang dibawa Lesmana sebelumnya, dan dukun itu pun mengambil kepala seekor kambing yang telah dipersiapkan sebelumnya. Lalu tiba-tiba dukun itu melayang dengan sendirinya. Setelah Lesmana melihat dukun itu terbang, Lesmana kemudian berkata, "Aku hambamu." Aku hambamu. Dan setelah itu dalam seketika, uang dengan jumlah yang sangat banyak berterbangan di mana-mana. Setelah kejadian tersebut, Lesmana pun pulang dengan raut muka yang bahagia dan membawa sebuah perjanjian dari seorang dukun dan iblis. Dan singkat cerita, Lesmana pun menjadi sukses. Apapun bisnis yang ia geluti, pasti akan membuatnya menjadi kaya raya. Setelah itu, Lesmana pun menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Lasmi, yaitu seorang mantan artis yang sudah mempunyai 2 orang anak yang bernama Maya dan Ruben. Dan tak lama setelah pernikahan tersebut, Lasmi pun melahirkan anak lagi yang bernama Nara. Dan gara-gara Lesmana menikah lagi, istri tuanya dan anaknya yang bernama Alfi pun ditelantarkan oleh Lesmana. Tak berselang lama, istri tuanya yaitu ibunya Alfi, ia pun meninggal dunia karena terjatuh dari balkon rumahnya. Karena kejadian ini, Alfi sangat membenci ayahnya yang telah menelantarkannya, dan sekarang ibunya sudah meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, dikabarkan bahwa bisnis Lesmana mengalami bangkrut, dan Lesmana sendiri kini masuk rumah sakit dengan kondisi yang sangat mengerikan, di mana kulitnya hancur dan juga mengeluarkan bau yang sangat busuk. Kemudian scene pun berpindah. Di sini kita diperlihatkan seorang wanita cantik, dan ternyata itu adalah Alfi. Tak berselang lama, Alfi pun dikabari bahwa ayahnya kini sedang berada di rumah sakit. Mendengar hal itu, Alfi pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dengan tujuan untuk menjenguk ayahnya. Di sana, ia pun bertemu dengan ibu tiri dan kedua saudara tirinya. Dan saat-saat menegangkan pun dimulai, di mana saat Alfi bersama ayahnya yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit, tiba-tiba Alfi diserang oleh makhluk halus yang berwarna hitam. Dan tiba-tiba pada saat itu Lesmana langsung terbangun dan tiba-tiba mengamuk. Ia pun mengeluarkan cairan berwarna hitam dan disemburkan kepada Lily, yaitu pacarnya Ruben. Setelah kejadian tersebut, terlihat Alfi turun dari sebuah bis dan tiba di sebuah tempat yang lembab juga sedikit kumuh. Dan ternyata ia datang ke sebuah villa milik ayahnya untuk bernostalgia semasa kecilnya, yang mana tempat itu adalah tempat terjadinya petaka yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Sementara itu, di lain sisi, ternyata Lasmi juga membawa anak-anaknya berkunjung ke villa tersebut dengan niat mengambil surat-surat untuk menjual villa tersebut. Dan tak disangka di villa itu Lasmi dan ketiga anaknya bertemu dengan Alfi. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini Alfi dan Lasmi sempat bertengkar, di mana Alfi masih tidak terima dengan kehadiran Lasmi yang dianggap telah merebut ayahnya.
dan pertengkaran ini pun berakhir dengan sebuah tamparan. Hingga Alfi yang marah pun berlari ke dalam kamarnya. Tak berselang lama Alfi keluar dari kamarnya, di mana pada saat itu ia menemukan sebuah ruangan yang terkunci, dan ia pun langsung membukanya dengan sebuah kunci yang ia temukan di atas pintu tersebut. Ketika ia masuk ke dalam ruangan itu, ia sangat terkejut. Di sini ia menemukan banyak benda-benda aneh seperti bekas sebuah ritual. Di sini juga terdapat beberapa buku yang berisi gambar makhluk halus dan hal-hal aneh lainnya, termasuk foto dirinya sewaktu ia masih kecil. Sementara itu di tempat lain, di waktu yang sama, Maya menyuruh Ruben untuk membuka sebuah pintu yang terkunci dan dipaku dengan rapat. Dan setelah itu akhirnya pintu pun berhasil dibuka. Kemudian setelah itu, tiba-tiba muncullah sebuah hawa aneh tak kasat mata yang keluar, hingga menuju ke rumah sakit tempat Lesmana dirawat. Dan setelah itu, tiba-tiba Lesmana yang tengah sekarat mendapatkan kejadian aneh yang menyeramkan, di mana dari mulutnya keluar rambut dan diikuti darah yang sangat hitam. Dan tak berhenti di situ, rambut itu kemudian menggulung badannya hingga remuk dan hancur, yang akhirnya ia pun tewas dengan cara yang menggenaskan. Sementara itu, setelah pintu itu terbuka, Lasmi, Maya, dan juga Ruben menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Dan ketika mereka hendak masuk ke dalam, secara tiba-tiba Alfi datang dan melarang mereka untuk masuk ke sana dengan alasan tempat itu berbahaya. Lalu setelah itu Alfi pun meminta Lasmi untuk naik ke atas. Namun di sini Lasmi menolak. Bahkan ia memarahi dan menghina Alfi. Kemudian setelah itu tiba-tiba Nara menunjuk ke bawah kakinya Lasmi. Dan setelah itu tiba-tiba Lasmi pun ditarik ke bawah oleh makhluk misterius. Setelah itu terdengar suara-suara makhluk yang sangat menyeramkan. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Setelah kejadian itu, Maya mencoba untuk turun dan berniat menolong Lasmi. Namun tiba-tiba Lasmi keluar dari ruangan itu dan menyerangnya hingga tangannya terluka. Sontak melihat hal ini, Alfi pun langsung memukulnya dengan sebuah palu. Namun Lasmi yang sebelumnya sudah tewas, tiba-tiba ia bangkit kembali seperti zombie dan mengamuk merangkak ke dinding dan ke atas meja dan keluar melompat menuju ke jendela. Setelah itu, Maya yang terluka pun merintih kesakitan. Dan di saat yang sama pula Nara menemukan sebuah boneka, di mana boneka itu mirip dengan boneka santet yang sudah lama. Kemudian Ruben mengajak Alfi untuk pergi keluar dan mencek mobil mereka. Namun naas, mobilnya mogok dan HP-nya juga kehabisan baterai, sehingga mereka kesulitan untuk mencari bantuan. Alhasil melihat kondisi yang terjadi, di tengah malam gelap gulita ditambah hujan yang sangat deras, Alfi pun memutuskan untuk berjalan bersama Maya untuk mencari rumah penduduk dan mengobati luka Maya. Dan di tengah perjalanan mereka pun kembali bertemu dengan makhluk misterius tersebut. Lalu di saat mereka sedang bersembunyi, terjadilah kesalahpahaman antara Maya dan Alfi, sehingga hal itu membuat Maya menjauhi Alfi. Dan pada saat itu tiba-tiba Maya menghilang entah kemana. Dan scene pun berpindah ke villa. Di sini Ruben menghubungi Lily, pacarnya, untuk segera datang menjemputnya. Dan tak lama setelah itu Alfi pun datang dan dia menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya dan Maya. Setelah itu ia pun menunjukkan sebuah ruangan yang ia temukan sebelumnya, di mana pada saat dulu disinilah ayah mereka melakukan pesugihan, sehingga di sana terdapat buku-buku berisi gambar yang sangat menyeramkan dan foto-foto aneh beserta alat-alat pesugihan lainnya. Dan scene pun berpindah ke dalam hutan. Di sini terlihat Maya yang sedang sendirian dan ketakutan. Dan di sini ia pun melihat sosok ibunya yang kesurupan sebelumnya. Dan seketika itu ibunya tersebut langsung menyerang Maya. Dan sontak Maya pun melawan, hingga Lasmi akhirnya tewas dibunuh oleh Maya. Scene kemudian berpindah ke villa. Di sini diperlihatkan Nara yang sedang tertidur. Namun ketika ia sedang tertidur, tiba-tiba ia diganggu oleh setan yang terus memanggil dan mengaku sebagai ibunya. Mendengar itu sontak Ruben dan Alfi pun segera datang dan menolongnya. Namun setelah itu
Alfi pun diserang oleh makhluk halus tersebut, hingga akhirnya ia pun pingsan. Sementara itu, di sisi lain, pacarnya Ruben yang ditelepon oleh Ruben sebelumnya, kini ia sudah sampai di dekat villa tersebut. Namun, mobilnya terjebak, dan ia pun dihampiri oleh sosok yang menyerupai Maya. Dan seketika sosok itu pun menyerangnya menggunakan palu. Sementara itu, di waktu yang sama, Maya yang asli kini kembali lagi ke dalam villa. Dan di sana ia masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sini ia pun mendengar suara tertawa yang sangat menyeramkan. Suara itu pun menyuruhnya untuk sujud. Tanpa berpikir panjang, Maya pun langsung menurutinya. Setelah itu, ketika Alfi bermain piano, ia menemukan seorang yang mirip dengan ibunya. Namun ketika ia ditanya, sosok itu pun langsung menyerangnya. Dan tak lama kemudian, sosok itu pun berubah menjadi Maya. Dan tak lama setelah itu, barulah mereka tahu bahwa Maya kini sedang dalam kondisi kerasukan. Akhirnya Ruben, Alfi, dan Nara terjebak dan tidak bisa keluar dari dalam villa tersebut. Dan disinilah puncak dari ketegangan film ini terjadi, di mana dalam kondisi kerasukan, Maya pun memberikan pesan untuk Ruben agar ia membawa Alfi dan Nara. Namun Ruben yang menolak mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Maya melalui media boneka santet. Maya memegang boneka tersebut dan mematahkan tangan Ruben dan juga kaki Ruben hingga ia pun terjatuh dari atas tangga. Dan tak berhenti sampai di situ, ia juga menarik boneka itu sehingga kepala Ruben terpisah dari badannya hingga kepalanya terputus. Dan Ruben pun tewas secara menggenaskan. Setelah Ruben tewas, kali ini sasarannya adalah Nara. Lalu setelah itu ia menyerang Alfi hingga Alfi pun pingsan dan tak sadarkan diri. Ketika Alfi terbangun, ia tiba-tiba berada dalam sebuah ruangan yang dipenuhi oleh cahaya lilin. Dan disitulah ia diperlihatkan bayangan ayahnya pada masa lalu, di mana ayahnya sedang bertemu dengan seorang dukun wanita yang sedang melakukan pesugihan. Lalu di sana Lesmana membohongi dukun tersebut. Kemudian ia pun membunuhnya. Namun sebelum dukun itu mati, ia sempat mengambil rambut Lesmana dan juga menelannya. Setelah dukun itu mati, Lesmana mengubur dukun itu di tempat tersebut. Hingga puncaknya dukun itu pun menjadi setan dan membalas dendam kepada keluarga Lesmana. Setelah diperlihatkan penglihatan tersebut, Alfi pun kembali tersadar dan ia melihat Maya yang masih kerasukan. Di sini Maya menyakiti Alfi melalui boneka santet yang ia pegang. Tangannya dipaku dan juga kakinya dipatahkan. Namun saat boneka itu terjatuh, Alfi diam-diam menyimpan boneka tersebut, lalu melemparkan boneka itu ke dalam api. Dan akhirnya setan itu pun terbakar. Kemudian setelah itu, Alfi menggali lantai ruangan tempat di mana Lesmana mengubur dukun tersebut sebelumnya. Tak lama menggali, ia pun menemukan tengkorak dukun wanita itu. Lalu mengambil rambut yang dulu pernah dukun itu telan sebelumnya. Ia pun melemparkan rambut itu ke dalam api. Namun tiba-tiba setan itu pun menarik Alfi ke bawah lubang hingga Alfi pun pingsan. Dan ketika Alfi tersadar, ia ternyata kini berada di sebuah kubangan lumpur mirip seperti kuburan yang basah terkena air hujan. Dan di sebelahnya, ia melihat ada sebuah tengkorak, yang mana tengkorak itu adalah tengkorak milik dukun wanita tersebut. Di sana, tubuhnya pun langsung dililit oleh rambut yang sangat panjang. Akhirnya, ia mengambil sebuah pisau yang ada di sebelahnya. Lalu, ia pun memotong rambut tersebut dan mencoba untuk kabur dengan cara naik ke atas. Kemudian di sisa-sisa tenaganya, ia pun mendengar suara almarhum ibunya yang memanggil dan mengulurkan tangannya. Dan tanpa berpikir panjang, Alfi pun meraihnya dan kemudian ia berhasil keluar dari lubang tersebut. Dan ternyata seseorang yang menariknya itu adalah Nara, bukannya ibunya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba dan terlihat bahwa Nara dan Alfi dengan tubuh yang penuh lumpur dan mereka pun keluar dari dalam villa tersebut. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita dapat mengambil hikmah, yaitu harta, kesehatan,
ketentraman hidup, dan rezeki yang lainnya hanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam film ini untuk mendapatkan kekayaan, ia malah meminta kepada iblis dan bersekutu dengannya. Tentu saja hal ini sangat dilarang oleh agama kita. Dan harta yang diperoleh dari hasil pesugihan tidak akan membuat jiwa dan kehidupan kita menjadi tentram. Akan tetapi malah sebaliknya, kita akan terus diteror oleh perjanjian yang telah kita buat dengan sang iblis. Oleh sebab itu, carilah rizki dengan halal. Mungkin saja kegagalan dan kesulitan ekonomi yang kita alami saat ini adalah cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa yang menguji setiap hambanya dengan cara yang berbeda-beda. Dan yakinlah apa yang kita peroleh saat ini adalah yang terbaik buat kita. Jadi perbanyaklah bersyukur dan jalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi. Thank you.